Sahabat Gembala, senang menjumpai Anda kembali. Saya harap saudara tetap setia dalam pelayanan pengembalaan. Kali ini ada topik yang ditanyakan beberapa gembala kepada saya tentang puasa di dalam gereja. Bagaimana mempraktekkan puasa dalam gereja kita? Begitulah pertanyaan yang diajukan oleh beberapa gembala kita. Pertanyaan ini muncul karena dua hal. Ada yang bertanya karena belum pernah mempraktekkan doa puasa di gereja atau dia sendiri belum mempraktekkan. Ada juga yang bertanya tentang bagaimana dilakukannya secara kolektif di gereja. Nah, perlu saya ingin sampaikan kepada kita para gembala, doa puasa itu sangat penting, terutama puasa. Karena kalau doa mungkin Bapak Ibu para gembala sudah melakukannya, tapi menjadikan doa plus puasa masih ada gembala yang tidak melakukannya. Mungkin karena merasa ini tidak terlalu penting. Tapi saya ingin ingatkan sebagai seorang gembala, doa dan puasa tidak bisa dilepaskan dari pelayanan penggembalaan. Itu suatu yang wajib ada di dalam melekat kepada seorang gembala. Kewajibannya itu yaitu berdoa dan berpuasa. Kenapa itu berpuasa? Tentu kita mengetahui makna puasa secara umum, in general, itu artinya kita berpantangan makan dan minum dan semua hal-hal yang berbau dunia atau kemanusiawian, misalnya termasuk di dalamnya puasa menonton televisi, memakai HP, dan seterusnya. Jadi puasa sebenarnya berpantangan dengan semua hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan jasmani kita. Tetapi memang puasa adalah suatu lebih difokuskan kepada berpantangan makan dan minum. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita semakin akrab dengan Tuhan di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Itu sebabnya dalam kita melaksanakan doa puasa, maka puasa tidak berdiri sendiri, dia harus disatukan dengan doa. Sehingga ketika para gembala berpuasa, dia juga harus ada jadwal khusus untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam kekristenan memang tidak ada tanggal khusus untuk berdoa dan puasa. Setiap gereja bisa membuat kalendernya atau kegiatan doa puasa ini setiap saat sepanjang tahun. Tidak ada waktu khusus, ya. Memang di tradisi gereja Katolik ada waktu khusus 40 hari sebelum masa raya Paskah mereka melakukan doa dan puasa. Nah, tetapi kita sebagai gereja Kristiani, kita tidak dituntut ada kalender khusus untuk doa dan puasa. Tetapi gereja bisa menyelenggarakan program sendiri, yaitu doa dan puasa. Nah, doa dan puasa ini bisa menjadi dua kategori juga. Doa pribadi, doa puasa pribadi yang dilakukan oleh gembala, atau gembala membuat jadwal doa puasa sehingga dia berdoa dan puasa bersama jemaatnya, atau sinode atau klasis daerah wilayah melakukan doa puasa secara kolektif bersama-sama. Jadi bisa dilakukan secara personal pribadi dan juga bisa dilakukan secara kolektif. Nah, itu akan dilakukan, dijadwalkan sehingga itu menjadi sesuatu yang rutin dilakukan oleh para gembala. Nah, selanjutnya adalah berapa lama orang berdoa puasa dalam agama Kristen. Nah, ada juga beberapa kategori
tentang doa puasa berdasarkan praktek dan literatur yang saya baca. Ada yang melakukannya 12 jam, ada juga yang melakukannya 24 jam. Nah, kemudian dia ada yang berpantangan makan dan minum selama 12 jam, ada juga yang 24 jam. Tetapi karena kondisi manusia modern, di mana dia tinggal di AC, bekerja di AC, dan dehidrasi, ada hamba Tuhan yang menganjurkan untuk berpuasa hanya makan makanan, baik apapun bentuknya makanan, tidak dimakan, tetapi air putih boleh, karena untuk mencegah dehidrasi. Ada yang melakukan itu. Tapi ada juga yang melakukan karena itu 12 jam, dia berpuasa baik tidak makan maupun tidak minum. Nah, jam berapa dimulai? Ada yang bisa memulainya jam pagi sampai sore, atau 24 jam penuh dilakukan doa dan puasa itu. Bisa dilakukan seperti itu, misalnya jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Tapi ada juga yang melakukannya, misalnya dia makan malam, terakhir misalnya jam 7, nanti besoknya jam 3 dia buka puasa. Ada yang melakukan seperti itu. Nah, jadi pada intinya tentu dapat disimpulkan bahwa seorang gembala yang berpuasa minimal dia melakukannya 12 jam. Nah, jenis-jenis puasa tentunya ada macam-macam. Ada yang tadi pantang makan dan minum, ada yang hanya berpantangan makan tapi minum air putih, tapi ada juga yang makan, jenis makan seperti puasa Daniel hanya makan yang buah-buahan misalnya, dan sayuran saja, tidak makan yang lain. Jadi misalnya 24 jam dia hanya makan buah-buahan. Itu juga ada praktek yang dilakukan. Tetapi umum yang saya lakukan adalah biasanya saya makan dan minum tidak, ataupun karena situasi bekerja di AC saya hanya tidak makan. Nah, itu yang jenis-jenis puasa yang dilakukan. Richard Foster menambahkan ada jenis puasa yang lain, yaitu puasa menonton televisi misalnya, atau puasa di hamba Tuhan modern juga menganjurkan untuk puasa tidak pakai HP selama 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Jadi ada berbagai variasi puasa. Intinya adalah kita berpantangan tidak melakukan itu untuk tujuannya mendekatkan diri dengan Tuhan, berkonsentrasi penuh di dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kuasa penyertaan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Jadi puasa bukan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi berpuasa adalah untuk menemukan hati Tuhan, menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita membaca firman Tuhan kita lebih paham, kita menemukan pesan-pesan Tuhan yang berbicara di dalam hati kita, yang menyentuh kehidupan kita, dan pada waktu kita berdoa kita semakin kusuk dan akrab dengan Dia, karena kita mengkonsentrasikan diri, dan pada akhirnya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi itu tujuannya kita berpuasa. Nah, jadi ketika kita berpuasa, kita tentunya tidak merasa diri kita lebih hebat daripada yang lain, tetapi kita merasa lebih semakin dibuat rendah hati kepada Tuhan dan semakin akrab dan dekat kepada Dia. Jadi seorang gembala wajib melakukan doa dan puasa. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi, berapa lama atau berapa kali maksud saya doa puasa itu dilakukan?
Eh, ada yang mau bilang 1 minggu sekali, ada yang bilang 1 bulan sekali, ada yang bilang 3 bulan sekali. Nah, saudara untuk pemula mungkin bisa melakukannya 6 bulan sekali. Setelah itu, saudara, saya mengusulkan sebulan sekali. Dan tetapi kalau saudara uh, sudah enak dan biasa, bisa 1 minggu 1 kali. Tetapi ada kalanya di mana saudara, misalnya saya menerapkan 1 bulan 1 kali, tapi pada saat yang sama misalnya ada waktu-waktu khusus di mana kita menambahkannya. Ada pergumulan-pergumulan khusus, kita menambahkan pribadi lagi. Jadi kita perlu tidak ada jadwal ketat untuk itu, tetapi kita bisa melakukannya berdasarkan panggilan, ketukan hati nurani yang ada pada kita, dan pergumulan-pergumulan, tetapi perlu dilakukan secara rutin. Jadi kita mendisiplin diri kita secara rutin melakukannya. Ada yang bertanya pada saya, bagaimana dengan Pak, kalau saya sakit mah? Kita perlu mungkin berpuasa dengan cara minum air dulu, atau puasa buah-buahan. Jadi puasa makanan minuman tidak, tapi buah-buahan. Suzette Hattings pernah mengatakan jenis-jenis berpuasa bisa dilakukan itu bila ada hal-hal yang berhubungan dengan penyakit. Tapi banyak kesaksian membuktikan bahwa ketika orang mulai mempraktekkan doa puasa, justru dia mengalami lawatan dan kesembuhan. Apa yang kita harapkan outcome daripada doa dan puasa ini? Outcome-nya adalah kita semakin akrab dan dekat dengan Tuhan. Kemudian outcome yang kita harapkan adalah kita semakin sensitif mendengar daripada suara Tuhan lewat firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berbicara, kita semakin merasakan lawatan Dia berbicara kepada kita. Dan tentunya ada pergumulan-pergumulan yang kita harapkan doa kita terjawab dan penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi outcome atau harapan, hasil akhir yang kita harapkan adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan, menjadi dekat dengan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan semakin kita serupa dengan gambarannya. Jadi, saya mendorong gereja-gereja untuk melakukan doa puasa, tetapi juga pada saat yang sama, gembala harus punya komitmen bahwa puasa itu, doa itu sesuatu yang wajib menjadi gaya hidup daripada para pemimpin. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada komen atau saran masukan, topik yang ingin dibahas, silakan tambahkan di komen, sehingga kami bisa membahasnya. Apa kata firman Tuhan dan apa kata para ahli pengembalaan atau ahli-ahli teologi tentang topik yang saudara minta. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.